Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang 10 hal yang merupakan sifat uang yang bisa membuat Anda dikejar-kejar uang. Teman-teman, kalau Anda tahu bahwa di luar sana banyak sekali orang yang menjadikan uang sebagai goal. Padahal uang itu tidak boleh dijadikan goal. Ada banyak orang bilang, wah saya pengen punya banyak uang, saya pengen jadi miliarder, saya pengen menjadi orang yang punya banyak duit triliunan, ya. Tetapi uang itu nggak boleh dijadikan sebagai goal. Semakin Anda mengejar uang, Anda semakin miskin. Semakin Anda mengejar uang, Anda akan semakin miskin. Uang harus dijadikan jembatan, bukan tujuan. Drama tentang uang biasanya terjadi ketika Anda merasa kekurangan uang, atau Anda punya gaji bertambah tapi utangnya tambah gede. Misalnya Anda juga banyak uang tapi banyak masalah. Anda bisa juga menjadi orang yang sulit mengatur uang, dan hal ini kalau terjadi berarti Anda punya problem dengan uang. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa orang bijak mengatakan uang adalah tuan yang buruk tapi menjadi budak yang baik. Kalau Anda menjadikan uang sebagai tuan, berarti Anda mengejar uang, Anda akan dikuasai oleh uang dan akhirnya membuat Anda menjadi orang yang tidak oke. Tapi kalau Anda menggunakan uang atau membuat Anda menjadi tuan atas uang Anda, uang itu justru akan bekerja keras buat Anda. Nah, mengapa banyak orang jauh dari uang? Setiap kali ada uang selalu habis karena tidak memiliki sifat ini. Ada 10 sifat yang bisa membuat Anda dikejar uang. Yang pertama adalah uang suka orang yang spesifik. Uang suka orang yang memiliki keinginan yang spesifik. Makin spesifik, semakin mudah Anda akan mengejarnya. Ambil contoh ya, Anda ambil kertas kosong, ambil kertas kosong, lalu Anda menuliskan segala sesuatu yang Anda inginkan secara spesifik. Anda boleh buat 5, 10, 20, 30, berapapun terserah, tetapi Anda tuliskan dengan detail dan spesifik. Saya ada kasus menarik. Di awal tahun 2019, saya menuliskan segala sesuatu yang spesifik yang saya inginkan terjadi di tahun 2019 ini. Saya mau jumlah workshop saya berapa, saya mau income tahunan saya berapa, saya mau tabungan emas saya berapa, saya mau pertambahan jumlah properti berapa. Hampir 90% terwujud. Kenapa? Karena spesifik. So, PR Anda adalah buat goal yang spesifik, lalu Anda buat sebanyak-banyaknya. Ya, kalau tercapai 50%, luar biasa. Kalau tercapai 90%, dahsyat luar biasa. Yang kedua, uang suka orang yang yakin. Makin Anda yakin, semakin bagus. Karena ada orang yang punya keyakinan yang salah tentang uang. Contohnya begini, ada orang mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Padahal tidak punya uang adalah akar dari banyak kejahatan. Kalau Anda ingin memiliki keyakinan yang positif tentang uang, uang akan mendekat dengan Anda. Kalau Anda punya keyakinan negatif tentang uang, Anda akan dijauhi oleh uang. Sama seperti wanita. Kalau Anda punya keyakinan yang negatif tentang wanita tersebut, orang itu tidak akan dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau kita memiliki keyakinan positif tentang orang tersebut, orang itu akan lebih suka dengan kita. Yang ketiga, sifat memiliki prioritas. Uang suka orang yang punya prioritas. Uang akan dekat dengan orang yang tahu prioritas. Kalau nggak percaya, Anda perhatikan sendiri. Setiap kali Anda punya prioritas, uang Anda akan lebih baik. Kalau Anda tahu cara memprioritaskan biaya, uang Anda akan lebih banyak. Kalau Anda tahu cara memprioritaskan mana customer yang baik, mana customer yang nggak baik, Anda bisa dapat uang lebih banyak. Uang tidak penting. Yang penting adalah prioritas Anda. Karena uang hanya uang. Prioritas Anda menghasilkan manfaat. Uang akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, uang suka orang terhormat. Teman-teman, kalau Anda adalah orang yang terhormat, Anda adalah orang yang menjaga kehormatan. Uang akan datang.
uang akan muncul, uang akan mendekati Anda. Orang yang terhormat, orang yang menjaga kehormatan, orang yang memberikan hormat kepada orang lain akan membuat uang lebih mudah untuk mendekat. Yang kelima, uang suka orang yang suka berbagi. Ada pepatah mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Yang kaya makin banyak berbagi, semakin banyak dapat uang. Yang miskin semakin pelit berbagi, semakin miskin. Nah, tugas Anda adalah sebagai orang yang suka berbagi, bisa berbagi uang, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi waktu, bisa berbagi perhatian, bisa berbagi kasih sayang, bisa berbagi segala hal. Karena apa yang Anda tanamkan itu yang Anda tuai. Kalau Anda ingin kaya, Anda harus membuat orang lain lebih kaya. Kalau Anda ingin membuat orang lebih kaya, cari orang yang belum kaya, bantu atau berikan sedekah. Orang itu merasa lebih kaya hari itu, maka Anda akan tambah kaya. Anda pengen misalnya bahagia, bahagiakan orang lain, Anda akan dapat kebahagiaan. Anda ingin sukses, Anda bikin orang tambah sukses. Berbagi sesuatu yang membuat orang sukses, Anda akan bertambah kesuksesannya. Nah, berbagi ini adalah sifat penting yang harus Anda kuasai untuk bisa dapat lebih banyak uang. Yang keenam, uang suka orang yang punya pengetahuan. Ingat ya, knowledge is superpower, bukan power aja, is superpower. Zaman dulu, orang yang punya tanah adalah yang kaya. Sekarang, orang yang punya ilmu adalah yang kaya. Orang yang punya ilmu tentang investasi, dia akan kaya. Orang yang punya ilmu tentang manajemen bisa kaya. Orang yang punya ilmu tentang bagaimana cara mengelola keuangan, dia bisa kaya. Jadi, ilmu, pengetahuan disukai oleh uang. Kalau Anda tidak percaya, ada dua orang. Satu nggak punya ilmu, dua punya ilmu. Anda mau rekrut salah satu, pilih yang mana? Pasti yang punya ilmu. Kenapa? Karena sifat uang adalah suka dengan orang yang berilmu. Yang ketujuh adalah genetik. Sifat genetika ini artinya apa? Anda harus melihat hal-hal apa yang diajarkan oleh orang tua Anda yang bisa membuat Anda sukses dan kaya raya. Tapi Anda juga harus belajar dari sifat dan karakteristik orang tua Anda yang bertolak belakang dengan kekayaan. Misalnya contohnya begini, wah keluarga saya nggak pernah kaya, keluarga saya nggak pernah jadi orang yang makmur. Tapi mama saya pernah ngajarin, kalau mau kaya harus kerja. Nah, pakailah genetik itu, pakailah ilmu turunan itu. Karena ilmu itu diturunkan kepada orang-orang dengan bijaksana. Yang kedelapan adalah berkelimpahan. Uang suka orang yang memiliki sifat abundant. Abundant itu gini, nggak pelit, nggak ketakutan, nggak takut kehabisan. Karena uang adalah sumber daya yang tidak terbatas. Anda bisa dapat uang yang tidak terbatas, tapi Anda harus punya perasaan yang tidak terbatas. Anda harus punya hati yang luas. Anda harus punya hati yang terbuka. Anda harus punya kemauan untuk memaafkan orang. Coba ya, ada orang partneran. Bisnis partnernya ini kaya luar biasa, berpartner dengan orang yang biasa-biasa saja. Pada saat partneran, yang kerja justru yang kaya raya. Yang kerja yang kaya raya, yang partner yang biasa-biasa ini lebih banyak supporting atau mendukung. Dia merasa yang mendukung ini bilang, saya sendiri juga bisa. Ya, sendiri juga bisa. Bodoh amat lah. Kamu saya support tambah kaya. Ya, kan gitu ya. Kamu saya dukung tambah kaya. Kenapa nggak ngurus sendiri aja? Kenapa nggak saya yang kaya? Kenapa harus dia yang kaya? Teman-teman, ini adalah sebuah tanda di mana Anda merasa dunia itu tidak berlimpah. Kalau Anda mendukung orang ini, Anda bisa membuat orang ini tambah kaya, Anda pun tambah kaya. Nah, kenyataannya adalah ketika dua partner ini terpecah, yang sudah kaya tambah kaya, yang awalnya tidak kaya tambah tidak kaya. Nah, apa yang menarik? Karena Anda berpikir bahwa uang itu terbatas, akhirnya Anda membatasi diri. Ada
Ada orang yang merasa uang nggak terbatas kok, kita bisa dapat lebih, kita bisa mendapatkan lebih hebat lagi. Customer tidak terbatas. Kenapa takut sama kompetitor? Ada orang bilang begini, ada sebuah perusahaan makanan, oke, berada di satu kota. Di dalam satu kota tersebut, katakan kota Jakarta, ada satu rumah makan. Dia bilang, rumah makan saya udah rame. Lalu kenapa nggak bikin cabang? Dia bilang gini, wah kalau saya bikin cabang, nanti rumah makan utama saya akan menurun omsetnya. Itu adalah keyakinan terbatas. Nah, sementara ada rumah makan lain yang mengatakan, saya di kota ini atau di daerah ini sudah bagus, kenapa nggak saya bikin di daerah lain? Ternyata bagus juga, bikin di daerah lain, bagus juga, bikin di daerah lain, bagus juga. Ini adalah orang yang merasa bahwa customer itu berlimpah. Karena dia berpikir customer berlimpah, uangnya berlimpah. Yang kesembilan, uang suka kecerdasan. Teman-teman, kecerdasan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat, Anda harus melakukan dua hal. Satu, Anda harus melakukan kesalahan. Yang kedua, Anda harus belajar dari kesalahan. Ada seorang CEO hebat, luar biasa hebat. Dia ditanya oleh seorang wartawan, wow, kamu menjadi CEO hebat dan setiap perusahaan yang kamu pegang luar biasa. Apa rahasianya? Dia mengatakan, untuk menjadi CEO yang hebat, Anda harus mengambil keputusan yang tepat. Wah, luar biasa. Tapi gimana caranya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat? Anda harus jadi orang yang cerdas. Wah, gimana caranya untuk menjadi orang yang cerdas? Anda harus banyak melakukan kesalahan. Jadi, kalau Anda melakukan kesalahan, Anda belajar dari kesalahan, Anda bisa jadi cerdas. Dengan kecerdasan, Anda bisa mengambil keputusan yang tepat, dan uang suka keputusan yang tepat. Dan yang ke-10 adalah uang suka keputusan yang cepat. Bukan hanya tepat, tapi cepat. Buat apa Anda menunda? Lama-lama ketinggalan. Lama-lama orang lain udah duluan. Keputusan cepat. Baik orang kaya maupun orang yang ingin kaya, ketika sudah mengambil satu keputusan dan keputusan itu diambil dengan cepat, dia bisa cepat menghasilkan. Dengan cepat menghasilkan, Anda bisa cepat mendapatkan kekayaan. Anda mau nabung? Kapan? Cepatlah menabung. Anda mau beli emas? Kapan? Cepatlah beli emas. Anda mau melakukan yang namanya bisnis, buka bisnis? Cepatlah buka bisnis. Kalau nggak bisa besar, ya kecil dulu. Kebanyakan atau lebih baik kaya tapi tidak bahagia, atau miskin tapi bahagia. Mau kaya tapi sakit, atau miskin tapi sehat. Nah, itu kan pilihan yang aneh, betul ya? Anda harus mengambil satu keputusan, saya mau kaya dan sehat. Jangan miskin tapi bahagia. Buat apa miskin dan bahagia? Anda harus kaya dan sehat. Dan itu semua bisa terjadi kalau Anda mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan cepat. Teman-teman, ini adalah 10 sifat yang kalau Anda miliki, Anda akan membuat diri Anda lebih kaya. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.